Saya dulu di tempat kerja saya yang lama, ada teman-teman akrab saya, orang bilang satu kaki. Dia ini bikin dosa. Waktu itu saya sudah istri gembala, saya sudah istri pendeta. Dia curhat sama saya, ini dia curhat bukan beta pilih, ini apa? Dia curhat dengan saya. Jelas-jelas dalam curhatnya dia itu dia bikin dosa. Terus saya bilang, tidak bisa, ini dosa. Akhirnya, karena saya semakin tiap hari semakin omong, dia di muka beta bilang iya, di belakang beta bikin. Jadi beta kayak bilang, ini orang ini berbahaya apa? Beta tegur hal yang baik. Beta bilang, Sone boleh, lu bersuami, dia beristri. Sone boleh, dosa. Beta bilang begitu. Semua dengar. Akhirnya karena merasa beta jadi penghalang, jadi Sone bikin damai sejahtera kepada dia, beta dengan ini apa? Dengan segala kekuasaan yang dimiliki, beta dipindahkan ke tempat yang ini apa? Yang sangat tidak enak. Waktu itu saya lihat ya. Jadi saya itu dari tempat yang itu saya dipindahkan kepada dinas kehutanan. Sejak kapan diurus utang? Cuma beta dipindahkan ke sana. Awalnya kayak pikir bilang, ikut tempat lain kali kok. Tapi sampai di sana baru saya ngerti bahwa ternyata Tuhan kasih pindah saya ini ada maksud. Di situ saya punya waktu lebih banyak dengan Tuhan. Di sana orang sudah kenal saya istri daripada pendeta Mel Atok. Jadi pada saat saya masuk orang sudah segar dengan saya. Terus sampai di sana saya ditempatkan di ruang sekretaris. Nah sekretaris pekerjaannya yang urus ini Pak, barang mau kerja apa lalu. Jadi kita minta izin doa puasa jadi kasih pisu doa puasa. Jadi ternyata sampai di sana baru ngerti. Jadi jangan cepat-cepat kasih salah keadaan kalau belum tahu maksud Tuhan tempatkan kita di suatu tempat itu seperti apa. Jangan cepat-cepat mengomel. Saya sampai di sana baru ngerti, oh di sini lebih banyak dia baca kitab, lebih banyak baca firman Tuhan, lebih banyak penginjilan, injil dengan orang datang curhat masalah rumah tangga, ketong saling berbagi. Oh maksudnya begini. Karena dari dulu saya di tempat yang sibuknya luar biasa ke tempat yang sudah ada kerja sama sekali. Kalau mau bilang datang hanya untuk kasih keringat, kasih kotor baju, so bikin apa? Hanya siap surat masuk, kasih tahu Pak undangan rapat jam begini, hanya kasih tahu, hanya kok tugas sekretaris itu kan begitu dan luar biasa. Jadi kepala dinas saya itu dia tahu tentang saya. Jadi kalau diajak berbohong, dia bilang ibu pendeta jangan dilibatkan berbohong dalam sini. Beta sudah mau. Dia sudah tahu dengan saya punya watak dan saya percaya ini Tuhan yang kasih kepada saya, bukan karena saya tidak. Jadi pada saat satu ketika kepala kantor mereka tuh agak malas ketemu wartawan karena wartawan sudah ada ujat, sudah angin datang minta doi kayak gitu-gitu. Jadi kepala dinas itu selalu menghindar dari mereka. Jadi suatu saat ada satu wartawan datang, terus dia bilang dengan saya, Pak kepala ada. Saya pasti bilang ada, kalau dia ada dalam, langsung bilang sudah ada, sudah mungkin lurus. Terus saya lapor dia bilang ada wartawan di luar, dia bilang dengan saya bilang begini, Ibu Ivon tolong kasih tahu bilang saya ada rapat. Padahal dia sendiri menghadap ini laptop nih bilang saya ada rapat. Saya bilang, Bapak minta maaf, suruh orang lain, tapi pasti kalau dia kasih tahu, bilang, Bapak ada dalam, cuma rapat, Jadi dia bilang, oh iya, saya lupa ya Ibu Pendeta, lupa saya, dia bilang begitu. Akhirnya dia panggil sekretaris yang lain, satu ibu-ibu, dia bilang, Ibu Olive, tolong ini suruh yang itu bilang saya lagi rapat ya. Jadi ibu boleh berbohong, dia bilang, maaf, hati dan sejahtera, aku suami. Kasih tahu, ada di dalam main laptop, bilang begitu. Dia bilang, jadi dia tidak akan suruh saya berbohong. Dan itu saya rasa nilai positif yang luar biasa. Sudah ada warna, saya punya warna sudah ada di situ. Saya percaya kita semua juga harus punya warna. Jadi orang sudah anggap remeh, pelan sana kemari, ini bisa. Mau kerja sama pada ini dia terlalu bisa, dia bisa. Mau bikin jahat, ini dia bisa. Tidak begitu. Harus ada perbedaan. Jadi jangan kudus di gereja, setan di luar, tidak. Kudus di gereja, di luar juga kudus. Jadi jangan terlihat alim dan baik di gereja, di luar kayak setan, sonde. Tetap ada di muatan. Sampai sekarang dia tidak akan suruh saya berbohong. Lurus-lurus. Nah, kalau ada sesuatu yang mirip dia bilang jangan libatkan ibu pendeta. Saya juga tidak mau terlibat, Pak. Saya bilang begitu dengan dia. Jadi ya luar biasa. Ada orang juga ketemu teman yang sudah tahu mau nikah dengan orang beda iman yang akan binasa nih. Dia diam alasan bilang, bukan beta urusan. Tidak bisa begitu. Harus omong. Lu dia mau terima tidak terima kita sampaikan dulu. Jadi Tuhan tanya bilang, kenapa urusan pernah omong dia? Menjawab apa coba? Omong dulu. Lu mau terima sudah terima. Ada orang bilang kan privacy kan orang punya. Lu bergaul bikin apa sah? Lu dengar firman di gereja bikin apa sah? Pulang simpan kubur untuk diri sendiri. Tidak demikian. Pergi beritakan juga kepada orang lain. So tahu kawan mau nikah dengan Dula, dengan Mahmud, dengan siapa? Ismail.
Kastengah salah, kan bukan kita urusan toh dengan siapa, dengan wayan. Dong kastengah salah, kan keselamatan kan masing-masing toh. Lihat dong, padahal singgah di gereja. Itu sangat disesalkan ya. Jadi seperti saya katakan tadi, ingat pemimpin paling depan menuju neraka adalah barisan penakut. Jadi pastikan kita tidak takut, karena iman yang kita miliki mengalahkan ketakutan. Poin yang kedua, seperti apa iman Musa sehingga kita harus belajar pagi ini. Iman Musa ialah iman yang memampukan Musa membuat keputusan terbaik dalam hidup. Ayat 24-26 dari bacaan kita. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Iman Musa luar biasa, iman yang memampukan Musa membuat keputusan terbaik dalam hidupnya. Ini keputusan terbaik, tinggalkan zona nyaman, tinggalkan keadaan enak untuk pergi ikut Tuhan, untuk menyerahkan diri dengan Tuhan. Kita bandingkan dengan Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Ini juga keputusan yang luar biasa Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah ke negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa. Ini keputusan yang luar biasa. Disuruh tinggalkan zona nyaman, keadaan enak-enak, rumah dengan segala harta. Bapak Gembala sudah jelaskan, Abraham itu orang kaya pada zaman itu, tapi rela tinggalkan itu hanya untuk ikut Tuhan mau. Dan kita bersyukur karena keputusan terbaik dari Abraham ini, kita juga memperoleh berkat. Kita keciprat berkat, lihat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu kecipratan karena keputusan terbaik dari seorang Abraham. Bahkan saat dia mempersembahkan Ishak, itu keputusan terbaik di mata Tuhan, itu keputusan terbaik. Kita lihat dalam Kejadian 22 ayat 1-3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abram. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Lanjut. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ini keputusan luar biasa. Ini suka si anak satu di usia tua, lihat Tuhan minta lagi. Tapi Abraham taat. Ini luar biasa. Keputusan terbaik, dia taat. Dia tahu bahwa anak datang dari Tuhan. Jadi ketong yang terlalu sayang anak lebe-lebe, saya ingatkan baik-baik ya. Kadang-kadang anak